Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas Guide to Playtesting. Oke, yuk langsung kita cek aja kayak gimana sih harusnya kita melakukan playtesting itu. Saat melakukan playtesting, bagi waktunya menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah introduction dengan waktu kira-kira 2-3 menit. Bagian kedua adalah warm up discussion dengan waktu kira-kira 5 menit. Kemudian bagian ketiga, bagian inti adalah play session dengan waktu 15-20 menit. Bagian keempat merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu discussion of game experience dengan durasi waktu pada kisaran 15-20 menit juga. Terakhir adalah wrap up atau penutupan. Pada bagian introduction, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengucapkan terima kasih kepada para playtesters, kemudian memperkenalkan diri kalian dan juga anggota tim kalian, dan terakhir berikan penjelasan singkat mengenai apa itu proses playtesting dan jelaskan pula bagaimana playtesting dapat membantu kalian memperbaiki game tersebut. Bagian kedua adalah warm up discussion. Pada bagian ini, cobalah untuk membuat beberapa macam pertanyaan untuk mengetahui game seperti apa yang mereka mainkan yang serupa dengan game yang kalian buat. Kemudian, tanyalah juga apa yang mereka sukai dari game-game tersebut, bagian mana yang merupakan bagian favorit mereka, dan sebagainya. Berikut ini beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan pada bagian warm up discussion. Selanjutnya adalah play session. Jelaskan kepada playtester bahwa mereka akan mencoba sebuah game baru yang masih dalam proses development. Tujuan dari sesi ini adalah untuk mendapatkan feedback mereka mengenai pengalaman bermain. Pastikan mereka memahami bahwa yang ingin kita tes adalah gamenya, bukan skill bermain mereka. Sehingga nantinya playtester tidak akan takut untuk melakukan kesalahan, bahkan mereka juga dapat mengeksplor game sesuai dengan keinginan mereka. Selama playtester bermain, lihatlah mereka dari belakang saja, jangan sampai menginterupsi maupun memandu mereka. Namun, apabila tester kita lihat mengalami kesulitan yang sangat besar ketika menghadapi satu bagian dalam game, maka kita bisa saja membantu mereka agar mereka bisa lanjut ke bagian berikutnya. Tapi pastikan catat ini dan analisa juga mengapa problem ini terjadi. Sesi berikutnya adalah diskusi mengenai game experience yang dirasakan oleh playtester. Galilah kesan-kesan yang dirasakan oleh playtester selama memainkan game, apa yang ia suka dan apa yang ia tidak suka. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat kalian tanyakan pada sesi ini antara lain, secara keseluruhan, apa pendapatmu tentang game ini? Apa pendapatmu mengenai gameplaynya? Apakah kamu dapat mempelajari cara bermainnya dengan cepat? Apa objektif game ini? Bagaimana kamu akan mendeskripsikan game ini ke seseorang yang belum pernah memainkannya sebelumnya? Apa yang akan kamu katakan pada mereka? Setelah memainkan game ini, apakah ada informasi yang dapat berguna untukmu sebelum memulai permainan? Apakah ada yang tidak kamu sukai dari game ini? Jika iya, apa itu? Apakah ada bagian yang membingungkan? Mohon tunjukkan bagian yang kamu rasa membingungkan. Bagian paling sulit pada tahap ini adalah belajar mendengarkan pendapat playtester tanpa merespon reaktif terhadap setiap pendapatnya. Sebagai desainer game tersebut, tentu kamu akan merasakan ikatan kuat terhadap game tersebut. Kamu telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk membuatnya. Dan wajar sih kalau kamu bersikap defensif terhadap pendapat yang menjatuhkan hasil karyamu. Tapi, cobalah untuk mengabaikan egomu dan belajarlah untuk menerima feedback apapun tanpa respon emosional. Jangan menjawab kritikan, catat saja.
Ada berbagai metode untuk melakukan playtesting, antara lain one-on-one testing. Kamu duduk di belakang atau di tempat yang tidak mengganggu playtester dan amati selama ia bermain. Catat dan bertanyalah sebelum dan setelah sesi bermain. Group testing. Carilah sekumpulan orang dan biarkan mereka bermain game bersama. Ini sangat berguna pada prototipe fisik, tapi bisa juga untuk prototipe digital jika kamu memiliki akses ke lab yang memiliki banyak komputer. Form feedback. Kamu memberikan setiap playtester sekumpulan pertanyaan untuk diisi setelah sesi bermain, kemudian analisis hasilnya. Interview. Duduklah berhadapan dengan playtester dan berikan interview mendalam setelah sesi bermain. Open discussion. Lakukan one-on-one discussion atau group discussion setelah sesi bermain dan catatlah. Sesi diskusi bisa berupa diskusi bebas atau diskusi yang lebih terstruktur dengan memberikan panduan pembicaraan dan memberikan pertanyaan tertentu. Data hooks. Dengan semakin populernya proses playtesting di dunia industri game, maka alat dan teknik baru telah dikembangkan yang berfungsi untuk mengumpulkan data sesi permainan dari playtester secara otomatis. Jangan lupa, catatlah feedback dari playtester. Terlampir pada Google Classroom adalah form untuk mencatat hasil playtesting yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah in-game observation. Catatlah pikiranmu selama mengamati playtester bermain game. Bagian kedua adalah post-game question, yaitu catatlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang didesain untuk membantu menggali opini playtester tentang aspek-aspek kunci dari sistem game tersebut. Bagian ketiga adalah revision ideas. Ini adalah bagian di mana kamu dapat menuliskan ide untuk membuat game buatanmu menjadi lebih baik berdasarkan hasil sebelumnya. Memberi pertanyaan pada playtester merupakan bagian penting dalam melakukan playtesting. Namun, ada metode lain juga loh untuk memperoleh feedback yang baik. Antara lain teknik yang umum digunakan pada lab usability. Usability test dilakukan untuk mendapatkan feedback mengenai bagaimana orang menggunakan produk tersebut sebelum produk itu diluncurkan ke pasar, sehingga desain produk bisa diperbaiki. Teknik usability testing yang dapat kita adaptasi antara lain: yang pertama, jangan memandu playtester. Kamu dapat memperoleh pembelajaran yang sangat berharga jika kamu diam dan mengobservasi playtester tanpa berusaha memandunya. Jika playtester mengalami kebuntuan saat bermain, artinya ada suatu masalah yang harus diperbaiki dari desain game tersebut. Yang kedua, ingatkan tester untuk menyuarakan pikirannya. Komentar mereka akan memberikan kita pemahaman tentang apa yang diharapkan oleh tester dan pilihan-pilihan yang dilakukan mereka selama bermain game. Tapi kebanyakan orang tidak terbiasa menyuarakan pikirannya, sehingga bantulah dengan mengingatkan mereka. Yang ketiga, selain mencatat apa yang disukai dan tidak disukai tester, apa yang cepat dipahami dan sulit dipahami tester, cobalah untuk memberikan form feedback untuk mendapatkan data kuantitatif yang nantinya dapat dianalisis. Nah, itulah panduan mengenai playtesting. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.